Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona Femini raih gelar juara Liga Spanyol. Tim wanita Barcelona sukses merengkuh gelar juara Liga Spanyol Primera Iberdrola 2020-2021. Hebatnya Barcelona Femini meraih titel ini dengan tanpa terkalahkan sepanjang musim. Bagi Barcelona Femini, kesuksesan ini tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi partai final Liga Champions versus Chelsea pada 17 Mei 2021 mendatang. Menarik ditunggu, akankah gelar juara yang diraih Barcelona Femini ini bakal menular ke tim pria yang kini sedang bersaing di papan atas La Liga. Selamat, Chelsea Women sukses pertahankan gelar juara Liga Inggris. Chelsea Women sukses menjuarai FA Women's Super League musim 2020-2021. Di laga pekan terakhir, The Blues menghajar Reading 5-0. Chelsea pun sukses mempertahankan gelar juara setelah musim lalu mereka juga meraihnya. Secara keseluruhan, ini adalah gelar keempat Chelsea setelah musim 2015, 2017-2018, dan 2019-2020. Aston Villa versus Manchester United. Comeback, Setan Merah menang 3-1. MU menyambangi Aston Villa di Villa Park. Setan Merah tampak kurang bertenaga di paruh pertama sehingga Villa bisa mencetak gol pembuka melalui Bertrand Traoré di menit ke-24. Nice turn. Traoré again. Oh, what a hit. Setelah turun minum, MU membalas dengan menciptakan 3 gol. Bruno Fernandes menyamakan skor lewat titik putih di menit ke-52. Fernandes never in doubt and United right back in it. Kemudian Mason Greenwood menciptakan gol kedua MU di menit ke-56. Nice turn. Greenwood's fabulous. Edinson Cavani yang masuk sebagai pemain pengganti memastikan kemenangan Setan Merah dengan menciptakan gol ketiga di 5 menit terakhir. Rashford's balling. Cavani. Dengan kemenangan ini, MU mengkoleksi 70 poin untuk memastikan diri finish 4 besar di akhir musim. Sementara itu Aston Villa duduk di peringkat 11 dengan perolehan 48 poin dari hasil 34 laga. West Ham versus Everton, The Toffees curi poin penuh. Bermain di Stadion Olimpiade London, kedua tim saling membuat peluang untuk menciptakan gol. Namun Everton lebih beruntung karena mampu melesakkan gol di menit ke-24 lewat aksi Dominic Calvert-Lewin. But Dominic Calvert-Lewin is on the end of that through ball and puts Everton in front. Tak ada gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Everton berada di peringkat ke-8 dengan raihan 55 poin, sedangkan West Ham berada di peringkat ke-5 dengan raihan 58 poin. Arsenal versus West Brom, The Gunners menang, The Baggies degradasi. Arsenal versus West Bromwich Albion berlangsung di Emirates Stadium. Meriam London unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Emil Smith-Rowe di menit ke-29. And there's a goal. And it's Emil's. Dan Nicolas Pepe di menit ke-35. It's opening up for Pepe. What a goal by Nick. West Brom sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di babak kedua lewat Mateus Pereira di menit ke-67. Direct run and still continuing and a goal. Willian berhasil menuntaskan pertandingan lewat golnya di penghujung laga. It's Willian. What a fine finish. Hasil ini tak membuat Arsenal beranjak dari posisi ke-9 dengan 52 poin. Di sisi lain, West Brom dipastikan terdegradasi setelah duduk di posisi ke-19 dengan 26 poin. Di pertandingan lainnya, Wolves menang 2-1 atas Brighton. Manchester United kunci tiket ke Liga Champions 2021-2022.
Manchester United berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Kepastian itu didapat setelah West Ham United kalah dari Everton. Inggris saat ini sudah memastikan tiket ke Liga Champions musim depan dipegang oleh Manchester City dan Manchester United. 2 tiket lagi masih harus diperebutkan oleh Chelsea, Leicester City, West Ham, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Everton. Bruno Fernandes pecahkan rekor gol penalti. Bruno Fernandes mencetak gol penalti saat Manchester United menang atas Aston Villa. Ini menjadi kali ketiga dirinya mencetak gol penalti ke gawang Aston Villa secara beruntun. Gol penalti Fernandes kali ini sekaligus menambah jumlah rekening golnya melalui titik putih. Pemain 26 tahun itu sudah menceploskan bola dari tendangan 12 pas sebanyak 13 kali di semua kompetisi 2020-2021. Jumlah tersebut menjadi rekor tersendiri buat Manchester United. Melansir Sky Sport, Fernandes menjadi pemain dengan jumlah gol penalti terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah klub. Madrid versus Sevilla, sengit, El Real ditahan imbang 2-2. Madrid versus Sevilla tersaji di Estadio Alfredo Di Stefano. Kedua tim bermain terbuka sejak awal pertandingan. Sevilla berhasil membuka keunggulan di menit ke-22 lewat aksi Fernando. Headed down, and the shot, and the goal, and it's Fernando, the man who's popped up in the... Tertinggal 1 gol, Madrid berusaha menyamakan kedudukan. Madrid baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-67 lewat aksi Marcos Asensio. He finds Asensio shoots and scores, and Real Madrid... Ivan Rakitic kembali membuat Sevilla unggul di menit ke-78 lewat eksekusi penalti. Up he steps, and he scored! Kemenangan Sevilla buyar setelah Diego Carlos mencetak gol bunuh diri di penghujung laga. Comes out to Toni Kroos, he strikes it, takes deflection, it goes past Bono, and Real... Skor 2-2 untuk kedua tim bertahan hingga laga tuntas. Dengan hasil ini, Madrid tertahan di posisi kedua klasemen Liga Spanyol dengan 75 poin. Sementara itu, Sevilla berada di urutan keempat dengan 71 poin. Hasil La Liga Jornada ke-35 hari ini. Getafe kalah 0-1 dari Eibar. Valencia menang 3-0 atas Real Valladolid. Villarreal kalah 2-4 atas Celta Vigo. Mason Greenwood pecahkan rekor Wayne Rooney di Manchester United. Mason Greenwood membawa The Red Devils unggul 2-1 ketika ia menjebol gawang Villa di babak kedua sebelum Edinson Cavani memastikan kemenangan tim menjadi 3-1. Itu adalah gol Greenwood yang ke-16 di Premier League, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang sang legenda Rooney. Greenwood memecahkan rekor Rooney sebagai pencetak gol terbanyak klub di usia remaja di ajang Liga Primer. Rooney mencetak 15 gol untuk United di ulang tahunnya yang ke-20. Greenwood kini mencetak 28 gol untuk United di semua kompetisi. Hanya ada 2 pemain yang mencetak gol lebih banyak di berbagai ajang kompetisi untuk klub sebagai remaja, yakni Norman Whiteside dengan 39 gol dan George Best dengan 37 gol. Solskjaer senang banget MU bisa tunda pesta juara Manchester City. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa timnya akan berjuang secara maksimal untuk menunda selama mungkin pesta juara Premier League Manchester City pada musim 2020-2021. Setidaknya perjalanan pulang kami malam ini tidak memberikan pesta kepada kubu biru. Ini adalah hal yang bagus dan yang terbaik. Kami akan mencoba menundanya selama kami bisa, kata Solskjaer seperti dikutip BBC Sport. Kemenangan atas Aston Villa tentunya menunda pesta juara City karena MU saat ini masih memiliki kesempatan untuk menggeser posisi tetangganya tersebut. Saat ini MU berada di urutan kedua dengan perolehan 70 poin dari 34 laga, berjarak 10 angka dengan Manchester City yang sudah memainkan 35 pertandingan. Kemenangan MU atas Aston Villa memakan korban, sang kapten cedera.
Kapten Manchester United, Harry Maguire terpaksa ditarik keluar lapangan lebih cepat karena mengalami cedera akibat bertabrakan dengan Anwar El Ghazi saat MU menang 3-1 atas Aston Villa. Hal tersebut ternyata menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Solskjaer, sebab manajer asal Norwegia itu hingga kini belum mengetahui kondisi kebugaran Maguire dan baru bisa memastikannya setelah prognosis rinci lebih lanjut tentang cederanya. Solskjaer mengatakan bahwa timnya bisa saja bermain tanpa Harry Maguire dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan. Menurut Solskjaer, dirinya tidak terlalu berani untuk memaksakan Maguire tampil melawan Leicester City pada Selasa 11 Mei 2021. Parma versus Atalanta, menang 5-2, Ladea masih di posisi kedua. Atalanta meraih hasil sempurna dalam laga tandang ke markas Parma dalam lanjutan Liga Italia Minggu 9 Mei. Ladea menang dengan skor 5-2. Atalanta mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Ruslan Malinovskyi di menit ke-12. Matteo Pessina di menit ke-52. Trying to do it the other way, feeding fellow substitute Pessina. Dan Luis Muriel di menit ke-77. Look at the space opening up. Muriel, easy. Parma memperkecil ketertinggalan di menit ke-78 lewat gol Juan Brunetta. A lovely touch as well, Pussy in behind. A chance. Atalanta kembali mencetak gol lewat Luis Muriel di menit ke-86. And surely this is going to be number 4. What a good save, Muriel though. Berselang 2 menit, Parma kembali memperkecil ketertinggalan lewat gol Simonson. Lovely ball by Pellet, and still might be a chance here for some. And he tucks it home. Tim tamu mengukuhkan kemenangan lewat gol Alexei Miranchuk di menit injury time babak kedua. Might be pulled back here, although Paslic's going alone. Another fantastic one-handed stop. Dengan hasil ini membuat Atalanta kini mengumpulkan 72 poin dan belum tergeser dari posisi kedua klasemen. Sementara itu Parma sudah dipastikan degradasi dan berada di posisi ke-19 dengan 20 poin. Roma versus Crotone, Giallorossi pesta 5 gol. AS Roma meraih kemenangan telak atas Crotone dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico Minggu 9 Mei. I Lupi menang dengan skor 5-0. 5 gol AS Roma berhasil dicetak oleh Borja Mayoral di menit ke-47. Controls the ball inside the box. It's got Borja Mayoral. Here he is, Borja Mayoral. Lorenzo Pellegrini di menit ke-70. That's passed through Pellegrini. Dan menit ke-73. Pastore onto Mkhitaryan. Mkhitaryan, Pellegrini. Henrik Mkhitaryan di menit ke-78. Karsdorp's through here. He just flicks it in. Mkhitaryan. Serta gol kedua Borja Mayoral di menit ke-90. Played forward nicely here. Borja Mayoral again cuts inside. It's goal. Hasil ini membuat Roma menempati peringkat ke-7 dengan 58 poin. Sementara itu, Crotone yang sudah dipastikan degradasi baru mengumpulkan 18 poin di posisi ke-20. Juventus versus AC Milan kalah 0-3, Bianconeri terancam ke Liga Eropa. Juventus tumbang 0-3 dari AC Milan dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium Senin 10 Mei. Sinyonya tua pun terlempar dari 4 besar dan berpotensi ke Liga Eropa. 3 gol Milan dalam pertandingan ini dicetak oleh Brahim Diaz di menit injury time babak pertama. Yes, brought it down swiftly enough and Brahim Diaz. Ante Rebic di menit ke-78. Rebic! Oh, Dan Fikayo Tomori di menit ke-82. Oh, that's a super header! Kekalahan ini membuat Juventus terlempar ke posisi 5 dengan 69 poin, sedangkan Milan di posisi ketiga dengan 72 poin. Hasil Serie A Giornata ke-35. Genoa kalah 1-2 atas Sassuolo, Verona imbang 1-1 atas Torino, Benevento kalah 1-3 atas Cagliari. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 27 gol, diikuti oleh Dusan Vlahovic, Luis Muriel, dan Romelu Lukaku dengan 21 gol.
Setelah 10 tahun, Milan menang lagi di kandang Juventus. AC Milan mengakhiri sebuah catatan negatif lewat kemenangan atas Juventus. Milan mengakhiri puasa kemenangan di markas Juventus yang sudah berlangsung 1 dekade. Dalam catatan yang dilansir Opta, ini jadi kemenangan pertama Milan di kandang Juventus di ajang Serie A setelah 10 tahun. Terakhir kali, I Diavolo Rosso menang di markas Juventus di Liga Italia adalah pada Maret 2011. Kala itu Milan menang 1-0 atas Juventus berkat gol Gennaro Gattuso. Itu terjadi sebelum Juventus pindah ke markas barunya di Allianz Stadium. Rennes imbangi 10 pemain Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain bertamu ke markas Rennes dalam pertandingan pekan ke-36 Ligue 1 di Roazhon Park, Senin 10 Mei. Di laga tersebut, PSG harus puas berbagi poin dengan Rennes. PSG mendapat hadiah penalti di masa injury time babak pertama usai Nayef Eguert melanggar Layvin Kurzawa di kotak terlarang. Neymar yang ditunjuk jadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Rennes berhasil menghindar dari kekalahan di menit ke-70 lewat gol Serhou Guirassy. PSG harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-87 setelah wasit mengganjar kartu merah Presnel Kimpembe usai melakukan tackle mengerikan terhadap Jeremy Doku. Dengan hasil ini, PSG menempati posisi kedua dengan 76 poin selisih 3 gol dari Lille yang berada di puncak. Sedangkan Rennes berada di posisi ke-7 dengan 55 poin. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!